Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebagaimana yang telah disampaikan pada pertemuan yang telah lalu tentang materi kita pada pertemuan kali ini dan juga pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan membahas sebuah kitab atau risalah yang berjudul Al-Muhtasar Al-Mufid fi Ahkam As-Siyam wal Adab Al-Aid. Ringkasan-ringkasan yang berfaedah tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa dan adab-adab berhari raya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya merupakan kewajiban kita semua untuk berilmu sebelum beramal. Kewajiban bagi kita semua untuk berilmu sebelum beramal. Karena dengan ilmu seseorang itu akan benar amalnya. Karena dengan ilmu seseorang akan bisa istiqomah ibadahnya. Kalau seorang tidak memiliki ilmu, maka dia nggak tahu apakah yang dia lakukan itu benar-benar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ataukah tidak. Oleh karena pentingnya ilmu, Nabi SAW mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau, dalam kitab Salasatul Usul, beliau juga menjelaskan tentang hal tersebut, tentang pentingnya memiliki ilmu sebelum berkata dan beramal. Oleh karenanya, hendaknya kita senantiasa berusaha untuk mendasari ibadah-ibadah kita dengan ilmu. Membangun ibadah kita dengan ilmu. Sehingga ibadah yang kita lakukan itu bisa sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Wabil munasabah, dengan munasabah dekatnya bulan Ramadan, maka kita pilih kitab tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah bulan Ramadan. Pada pendahuluan dari kitab ini akan dibahas tentang 3 masalah. Pendahuluan dalam kitab ini dibahas tentang 3 masalah. Yang pertama tentang fadail syahrul Ramadan, keutamaan dari bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang fadail as-siyam, keutamaan berpuasa. Kemudian pembahasan yang ketiga kita akan membahas tentang bima yustaqbal
syahrul Ramadan. Dengan apa kita mempersiapkan diri kita di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Ini 3 hal yang insya Allah akan kita bahas pada pendahuluan kitab ini. Yang pertama, ma hiya fadail syahrul Ramadan? Apa itu keutamaan dari bulan Ramadan? Untuk apa kita harus mengetahui keutamaan dari bulan Ramadan? Di antara faidah kita mengetahui keutamaan sesuatu adalah akan menumbuhkan rasa rindu di dalam hati kita, menumbuhkan rasa harap di dalam hati kita, menumbuhkan rasa ingin untuk menggapai dan mendapatkannya ketika kita mengetahui keutamaannya. Maka ketika seseorang mengetahui keutamaan bulan Ramadan, maka dia akan senantiasa rindu pengen bertemu dengan bulan Ramadan. Dia akan berusaha mempersiapkan dirinya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat dan difahami oleh para sahabat radhiyallahu taala, sehingga mereka amat sangat ingin bertemu dengan bulan Ramadan, bahkan jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan. Mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena mereka tahu keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Adapun kita, karena mungkin banyak di antara kita yang tidak mengenal bulan Ramadan atau kurang mengenal bulan Ramadan, sehingga kerinduan, keinginan untuk bertemu dengan bulan Ramadan itu tidak sekuat keinginan para sahabat radhiyallahu taala. Bahkan 6 bulan sebelum bulan Ramadan sudah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampaikan diriku dengan bulan Ramadan. Ya Allah, pertemukan diriku dengan bulan Ramadan. Jauh-jauh hari sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bulan Ramadan memiliki banyak sekali keutamaan. Di antara keutamaan yang ada di bulan Ramadan adalah bahwasanya bulan Ramadan itu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Kemudian pemuka-pemuka atau kepala-kepala dari setan itu dibelenggu, sehingga mereka tidak menyesatkan seorang pun. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau SAW berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahrul Ramadan," apabila masuk bulan Ramadan, "futihat abwabus sama," dibuka pintu-pintu langit. Dan yang dimaksud dengan pintu langit sini, abwabus sama di sini adalah al-jannah, surga. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam syarah Sahih Bukhari oleh Ibnu Battah. Wa ghuliqat abwabul jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan pun dibelenggu. Ini bulan Ramadan keutamaannya. Sehingga apa yang kita rasakan di bulan Ramadan, yang kita rasakan adalah bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mudah untuk melakukan ketaatan. Yang biasanya di luar bulan Ramadan berat untuk membaca Al-Quran, berat untuk sholat di masjid, maka kita lihat di bulan Ramadan kita jumpai banyak sekali kaum muslimin yang mereka berbondong-bondong untuk hadir di masjid, sholat berjamaah, kemudian tilawah Al-Quran, kemudian sedekah, dan amal-amal ketaatan yang lain banyak sekali kita lihat ada di bulan Ramadan dilakukan oleh kaum muslimin. Yang mungkin bisa jadi amat sangat jarang
kita lihat di luar bulan Ramadan. Dan ini menjadi bukti bahwasanya pintu-pintu surga di bulan Ramadan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk dibukanya pintu surga adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang itu mudah melakukan ketaatan. Jadi ketika pintu surga dibuka untuk seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia itu mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suffidatis syayatin." Kata Nabi SAW, ketika masuk di awal malam bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu dimulai dari awal malam. Dihitung tanggal 1 itu ketika matahari tenggelam di bulan Ramadan. Maka di sini Nabi SAW menyebutkan idza kana awwalu lailah, bukan nahar tapi lailah, malam. Ini menunjukkan awal hari itu ketika masuknya waktu malam. Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidati syayatin. Setan itu dibelenggu, diikat atau dirantai. Wa maraddatul jin, sama. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Walam yuftah minha babun, dan tidak dibuka satu pintu pun. Sama seperti surga memiliki banyak pintu, neraka juga memiliki banyak pintu. Maka pada hari pertama kali masuk di bulan Ramadan, ditutuplah pintu-pintu neraka semuanya. Walam yuftah minha babun, enggak ada satu pintu pun yang terbuka. Wa futihat abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga. Walam yughlaq minha babun, dan tidak ada satu pun dari pintu tersebut yang ditutup, semuanya dibuka. Maka kita lihat kebaikan apapun itu mudah dilakukan di bulan Ramadan. Wa yunadi munadin, dan terdengar suara atau seruan dari seorang penyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Wa ya baghiyasyar, dan orang-orang yang suka melakukan keburukan, aksir, berhentilah melakukan keburukan. Walillahi utaqa, Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Minan nar. Walillahi utaqa minan nar. Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Wadzalika kullu lailah, dan itu setiap malam. Jadi setiap malam di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hambanya dari neraka. Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya yang pada asalnya dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni hamba-hamba tersebut. Ini adalah merupakan karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bukti nyata dan sebagai bantahan bagi orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu zalim. Kenapa? Allah menciptakan makhluk kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazabnya. Maka ini bantahan bagi orang yang mengatakan hal tersebut. Mana buktinya? Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya menginginkan kebaikan bagi hamba-hambanya. Namun hamba-hambanya lah yang banyak tidak mau mengambil dan menerima kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan petunjuk dan hidayah kepada setiap hamba-hambanya. Namun ternyata hamba-hamba itu yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Maka yang menjadi penghalang dari kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah kita yang tidak mau mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita jalan menuju surga. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada kita amalan-amalan yang apabila kita lakukan,
Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan suatu jalan yang apabila kita tempuh jalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Jelas sekali Allah menunjukkan itu semua. Namun ternyata ada di antara kita, ternyata ada di antara manusia yang dia sudah tahu hal tersebut, namun dia tidak mau melakukannya, tidak mau menempuh jalannya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kebaikan kepada dia, dia mencela Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah tidak menginginkan kebaikan bagi dirinya. Padahal sesungguhnya dianya yang tidak mau untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki potensi yang sama diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang pengen diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala bebaskan dari neraka. Dan itu Allah Subhanahu wa taala bebaskan orang-orang tersebut di setiap malam di bulan Ramadan. Maka siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa dan kesalahan? Semua orang memiliki dosa dan kesalahan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam melakukan kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tuhti'una bil-laili wan nahar, kalian melakukan dosa dan kesalahan di waktu malam dan siang. Kita semua melakukan dosa dan melakukan kesalahan, dan setiap orang yang melakukan dosa atau melakukan kesalahan, dia memiliki tempat di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bebaskan diri kita pada bulan tersebut. Jadikan diri kita termasuk orang-orang yang layak untuk dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Dengan apa caranya? Dengan melakukan banyak-banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Ini keutamaan yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, kemudian membelenggu setan-setan sehingga mereka tidak mengganggu manusia. Kemudian, jika ada yang bertanya, bukankah di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, tapi kenapa kok masih ada kemaksiatan di bulan Ramadan? Kok masih ada keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan di bulan Ramadan? Maka ketahuilah yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah setan dari golongan jin. Sedangkan setan itu ada dua. Ada yang dari golongan jin dan ada yang dari golongan manusia. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa setan itu ada dua, yaitu apa? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Setan dari golongan jin dibelenggu, tapi setan dari golongan manusia masih bebas berkeliaran pada bulan Ramadan. Maka hendaknya kita senantiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan setan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu memberikan waswas, membisikkan ajakan-ajakan untuk melakukan perbuatan yang buruk. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian apa? Allah menyebutkan minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada dua, ada yang dari golongan jin dan ada yang dari golongan manusia. Nah, yang dibelenggu itu setan dari golongan jin, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Famaradatul jin, setan dari golongan jin. Ini yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak mengganggu manusia. Namun setan dari golongan manusia mereka masih tetap bebas di dunia. Maka hendaknya kita senantiasa berusaha meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan mereka. Kemudian yang berikutnya, di antara keutamaan dari bulan Ramadan adalah barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan dengan keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul SAW berkata,
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa beriman, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan. Apa maksudnya keimanan di sini? Dia meyakini bahwa puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa puasa ini memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan. Meyakini bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu adalah kebutuhan dia. Jalan dia mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dia imani bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwasanya syariat berpuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu-satunya dari amal ibadah yang memiliki pahala tanpa ada batasnya itu ada pada puasa. Di pahala puasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang tanpa ada batasnya. Jadi hanya Allah yang mengetahui pahala dari berpuasa. Nah, kata Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan, dengan penuh keimanan, tasdiqan bi annahu haq, meyakini bahwasanya puasa ini adalah suatu yang hak yang Allah perintahkan kepada dia, wahtisaban, dan dia ikhlas. Puasanya hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Bukan karena orang-orang puasa, bukan karena manusia, pokoknya bukan karena selain Allah. Ihtisab ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan dia dapat? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah yang dapat kita ambil dari hadis-hadis dan ayat-ayat tentang dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Faedahnya adalah hendaknya yang menjadi tujuan kita hidup di dunia, bagaimana caranya agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah memperbanyak dosa, tapi bagaimana caranya agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika dosa-dosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak ada kebaikan bagi diri seorang yang dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penolong bagi dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mencari sebab-sebab diampuninya dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bukan satu dosa, dua dosa, 1 tahun, 2 tahun, tapi ma taqaddama min dhanbi. Semua dosa yang telah lalu, yang pernah dia lakukan, diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaannya. Kemudian tidak hanya berpuasa, tapi mengisi malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah, dengan qiyam, dengan salat, dengan membaca Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Nabi SAW mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan yang dimaksud qiyam di bulan Ramadan ini yang dijelaskan oleh para ulama adalah salat tarawih. Barang siapa salat tarawih di malam hari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam Syarah Sahih Muslim. Selanjutnya, di dalam bulan Ramadan itu ada satu hari atau satu malam, yang malam tersebut keutamaannya
lebih baik daripada 1000 bulan. Kita tahu. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan terjadinya malam tersebut. Maka hendaknya kita senantiasa berusaha berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik bertemu dengan malam tersebut dan mengisinya dengan ibadah. Kenapa? Karena ibadah pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahalanya. Ibadah fi Lailatul Qadar afdal min ibadah alfi syahr. Ibadah pada malam Lailatul Qadar lebih afdal daripada ibadah 1000 bulan. Dan kalau misalkan seseorang setiap malam di bulan Ramadan dia mengerjakan qiyamul lail, maka dapat dipastikan dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Tidak hanya lebih baik daripada 1000 bulan, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tidak hanya 1000 bulan, tapi dosa-dosa dia yang telah lalu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang lain. Keutamaan dari bulan Ramadan adalah puasa di bulan Ramadan itu menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. 1 tahun yang lalu itu dihapus dosanya. Ini penguat lagi. Dalam hadis disebutkan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya orang berpuasa di bulan Ramadan dosanya dihapus 1 tahun. Maka ini sebagai penguat bahwasanya orang kalau bertemu dengan bulan Ramadan, maka dia benar-benar memiliki potensi diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, celaka orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu darinya, sedangkan dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka dia. Rugi sekali. Kenapa? Bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, di antara keutamaan-keutamaannya, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu banyak sekali kesempatan diampuni dosa-dosanya. Maka amat sangat rugi orang yang keluar dari bulan Ramadan kemudian tidak diampuni dosa-dosanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ila jum'ah, dan salat Jumat dengan salat Jumat yang berikutnya, war ramadhanu ila ramadhan, kemudian puasa di bulan Ramadan dan puasa di bulan Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, sebagai penghapus dosa di antara keduanya, idza istanabatil kabair, kalau dia meninggalkan dosa-dosa besar. Di ibadah itu penghapus dosa. Kita sholat subuh, kemudian sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Maka dosa-dosa di antara 2 sholat tadi Allah Subhanahu wa taala hapuskan. Setiap kita melakukan sholat, dosa kita diampuni. Setiap melakukan sholat, dosa kita diampuni. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala benar-benar penyayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala benar-benar rahim sama kita semua. Sayang sama kita. Allah tidak menginginkan untuk kita kecuali kebaikan. Buktinya banyak sekali ibadah-ibadah yang janji Allah Subhanahu wa taala adalah diampuni dosa-dosanya. Bahkan jalan ke masjid pun jalan, setiap langkah dihapus dosanya, diangkat derajatnya. Wudu, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, berguguran dosa-dosa ketika seseorang membasuh anggota-anggota wudu dia. Ketika dia membasuh wajahnya, sebagaimana katakan Nabi SAW, berguguran dosa dari mata yang dia melihat dengannya, bersama dengan tetesan terakhir dari air wudu yang dia basuhkan. Ketika membasuh tangannya, berguguran dosa-dosa dari tangannya. Ketika membasuh kakinya, berguguran dosa-dosa dari kakinya.
Ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan bagi kita semua. Maka siapa di antara kita yang mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam hadis qudsi yang tadi kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tuhti'una bil-laili wan nahar. Kalian semua melakukan dosa-dosa di waktu malam dan di waktu siang. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ana aghfirud dzunuba jami'a. Ketahuilah, aku akan mengampuni semua dosa. Tidak ada satupun yang tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni jika seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita semua, mintalah ampun kepadaku, maka aku akan ampuni kalian semua. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jangan pernah merasa Allah Subhanahu wa taala tidak sayang sama kita. Jangan pernah merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita begitu saja. Jangan pernah merasa Allah Subhanahu wa taala kok memberikan kepada saya ujian yang terus-menerus, yang berat terus-menerus datang silih berganti. Jangan pernah merasa seperti itu. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita itu adalah yang terbaik. Nabi SAW telah menyebutkan tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang adalah dengan Allah Subhanahu wa taala menguji dia. Inna idhamil jaza ma idhamil bala wa inna allaha idha ahabba qauman ibtalahum. Maka kalau orang nggak pernah diuji, nggak pernah mendapatkan musibah, jangan-jangan Allah nggak cinta sama dia. Orang nggak pernah ditimpa musibah, orang nggak pernah ditimpa ujian, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala nggak suka sama dia. Maka bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian. Bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sesuatu yang menyakitkan, kita bersyukur. Kenapa? Tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya. Dan Nabi SAW juga mengatakan, idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah segerakan hukumannya di dunia. Jika seorang melakukan dosa dan kesalahan, kemudian dia mendapatkan hukuman di dunia, maka hukuman itu adalah kafarah bagi dia, sehingga dia nanti tidak akan dihukum lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merasa Allah Subhanahu wa taala enggak sayang sama kita. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita, meskipun kita merasa sulit, itu adalah yang terbaik bagi kita. Kalau kita lihat kehidupan kita, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang sangat mewah bila dibandingkan dengan kehidupan para sahabat radhiyallahu taala. Bila dibandingkan dengan hidupnya Nabi Muhammad SAW, jauh, sangat jauh. Tapi apakah para sahabat radhiyallahu taala tidak berbahagia? Apakah Nabi SAW tidak berbahagia? Sebahagianya orang itu adalah mereka. Padahal dunia nggak ada di tangan mereka. Dan dunia yang ada di hadapan kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala-pahala dari suatu amalan adalah diampuni dosa-dosa kita. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta dan sayang kepada kita semua. Bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kita semua. Namun terkadang banyak di antara manusia yang nggak sadar, nggak merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dirinya. Terkadang seseorang merasa Allah Subhanahu wa taala menyakiti dirinya, padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi dirinya. Yuridullahu liyutahhirakum. Allah ingin untuk membersihkan kalian semua. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Maka hendaknya kita senantiasa terus-menerus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam amalan-amalan hati yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, di sana ada berbaik sangka,
kemudian di sana ada tawakal, di sana ada roja, berharap, kemudian di sana ada khauf, rasa takut. Maka hendaknya itu senantiasa kita hadirkan. Di saat kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, maka kuatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita mendapatkan ujian-ujian, maka kuatkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Roja kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal sama Allah Subhanahu. Maka inilah yang akan membuat kita senantiasa mudah menjalani kehidupan kita. Selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya itu akan susah. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Orang yang berpaling dari ingat Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan sempit. Sebanyak apapun harta yang dia miliki, seramai apapun keluarga di rumah dia, tapi kalau jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan sempit. Tapi ketika seorang senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengingat dirinya. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingat kita. Wadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun, kata Allah. Ingatlah aku akan ingat kalian. Bersyukur, jangan kufur. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Lalu apa yang kita berikan kepada Allah sebagai rasa syukur kita? Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hamba-hambanya yang ingat sama Allah. Mengingat Allah, jalan mendapatkan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati-hati akan tenang. Kenapa kita gundah? Kenapa kita gelisah? Kenapa kita susah? Karena kita jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling beruntung. Kenapa? Allah menjanjikan banyak sekali keutamaan dari orang yang beristighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannah wa yaj'al lakum anhara. Kebaikan di dunia dan di akhirat dibuka semua oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beristighfar. Dan janji paling besar bagi orang-orang yang beristighfar adalah apa? Diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya. Nah, ketika seorang diampuni dosa-dosanya, sudah kebaikan dunia akhirat dia dapatkan. Maka keutamaan yang sangat besar ada di bulan Ramadan adalah kesempatan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala itu amat sayang sama kita. Bahkan kalau seandainya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa dosa sepenuh bumi dan kita nggak sempat minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa itu semua selagi kita tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya hambaku datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, la ataituha bi qurabiha maghfirah. Aku akan datang dengan sepenuh itu pula ampunan selagi tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Cari sebab-sebab agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bisa kita lakukan. Jadi jangan pernah merasa, wah saya nggak bisa diampuni, saya banyak dosanya. Enggak. Nggak boleh kita putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini dulu yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini tentang keutamaan dari bulan Ramadan. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah seorang yang lakukan ibadah umroh di bulan Ramadan itu seperti keutamaannya melaksanakan ibadah haji bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Itu di antara keutamaan di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita dapat mengambil hikmah dan faedahnya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.